Selawati Manik. Saya merupakan peserta PPG Daljak Angkatan 3 kategori 1 periode 2. NIM saya 9233412954. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Utara, daerah Kabupaten Hembangan Sungutan. SD asal saya yaitu SD Negeri 176495 Parnapan. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk kelengkapan mungkin PPG Daljak saya. Terima kasih. Memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita buka dulu, diawali dengan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan jam depan. Lagunya Garuda Pancasila. Pembelajaran kita hari ini itu keberagaman budaya Indonesia ya. Di sini kita tujuan pembelajaran kita. Oke, kalau kita perhatikan tujuan pembelajaran kita pertama, nah bisa dilihat. Oke, pembelajaran kita di sini kita diharapkan untuk bisa menganalisis atau menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya keberagaman di Indonesia. Yang kedua, tujuan pembelajaran topik keduanya, di sini kita diharapkan setelah mempelajari materi kita keberagaman budaya ini, kita diharapkan bisa menerapkan sikap menghargai keberagaman yang ada di lingkungan kita dan bertanggung jawab lain. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Ya, Indonesia tuh kaya budaya. Ya, di materi kita di bab 6. Kita di saat ini kita mempelajari IPAS ya. IPAS itu IPA ilmu pengetahuan alam dan sosial. IPAS itu digabung IPA dan IPS. Jadi saat ini kita belajar tentang sosialnya ya. Oke, materi yang pertama coba lihat ke depan. Kearifan lokal. Ya, di sini kearifan lokal yang merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan. Baiknya itu kearifan lokal bisa berupa ritual, upacara, adat kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, dan juga cara menanam, dan juga bisa berupa hukum adat. Oke. Keberagaman sosial kita tersebar dari mulai wilayah Aceh sampai ke Papua Selatan. Ibu informasikan sekarang Indonesia sudah ada 38 provinsi. Inilah dia yang 38 itu. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, ini adalah keunikan atau kebiasaan masyarakat kita yang ada di Indonesia.
satunya yaitu pasola. Pasola ini merupakan kebiasaan yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur, yang dimana kegiatan pasola ini selalu diadakan sebelum musim panen. Kebiasaan pasola ini dilakukan dengan menunggangi dua orang menunggangi kuda. Jika salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan acara pasola ini, jika dia mengeluarkan darah, maka mereka beranggapan bahwa hasil panen mereka akan berlimpah dan juga tanah mereka subur. Oke, yang kedua, kebiasaan yang unik yang dilakukan di Indonesia yang kedua yaitu Marakabola atau daerah Bugis Baru. Ini merupakan kegiatan memindahkan rumah. Inilah pengertiannya. Selain di daerah Bugis, di daerah kita ada nggak yang merupakan kegiatan yang memindahkan rumah? Ada ya? Apa namanya? Ya, Paurat Kerja Bumanang atau Paurat Jabu. Intinya di situ kita menerapkan atau memunculkan sikap gotong royong, di mana satu buah rumah yang besar bisa dipindahkan ke tempat yang lain jika dikerjakan secara bersama-sama. Oke, yang selanjutnya, ini salah satu contoh keunikan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh suku Batak, yaitu mangokal. Biasanya di sini orang yang sudah meninggal akan dibongkar kuburannya dan dipindahkan ke tambak natimbo atau batu napir. Sekarang kita sebut dengan tugu. Ya, selanjutnya, oke, kita perhatikan. Setelah kita pelajari itu, yang ibu mau tanyakan, apa kebiasaan yang masih terlihat di lingkungan kita? Kebiasaan-kebiasaan unik yang masih dilakukan di sekitar kita. Yang kedua, apa manfaat dan fungsi kearifan lokal yang ada di daerah kita ini? Fungsinya apa? Untuk menjalin sikap sosial terhadap sesama kita yang ada di sekitar kita. Baru pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita melestarikan? Bagaimana? Dengan cara melaksanakan dan juga bangga terhadap keunikan kita. Jangan malu. Jangan nanti seandainya kalian tamat nanti di SMA merantau kalian ke Medan. Banyak ada teman kita nanti pakai bahasa Batak. Nggak tahu aku. Udah nggak ngerti aku. Udah lama aku merantau di Medan ini, jadi nggak tahu pakai bahasa Batak. Katanya kan? Jadi intinya di sini kita diajak untuk menghargai budaya kita, lestarikanlah dia. Oke, yang selanjutnya kekayaan budaya. Oke, Indonesia memiliki keragaman budaya. Apa saja keragaman budaya kita? Suku, ada suku, ada istiadat daerah, ada istiadat pakaian, rumah, ada makanan dan kesenian. Juga ada istiadat. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, masuk kita ke suku bangsa. Ini merupakan salah satu beberapa bagian suku yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah suku kedua Bugis, suku Dani yang ada di Papua, Melayu, daerah Minang, dalam kita Jambi, Jaya, Madura, Flores. Selain dari 9 suku ini, suku apa saja yang ada di Indonesia? Jawa, Bangkoti, suku Karo, suku Mungku, Pampa, suku Bali. Oke.
Oke, itu beberapa bagian suku, beberapa suku yang ada di Indonesia. Oke, kita lihat ini seperti apa saja suku yang ada di Indonesia itu. Ini suku Batak ya. Kalau sudah terpakai seperti ini sudah bisa kita gambarkan dia suku apa ya? Oke, merupakan makanan khas dari suku Batak yang berupa ikan mentah yang dimasak. Baru apa lagi? Nani atau nani badan. Ya, nani badan. Oke, selanjutnya ini ya contohnya nani sekali. Ini PMK yang dilakukan di daerah kita. Apa itu masak-masak? Biasanya mengadakan pesta ketika ada orang tua yang sudah meninggal. Apakah semua orang bisa jadi jika si orang tua tadi sudah anaknya semua sudah menikah, tetapi anaknya tersebut belum punya anak atau si orang tua yang meninggal tadi belum punya cucu dari anaknya laki-laki, boleh tidak itu mengadakan masak-masak? Tidak. Sampai di sini ada yang mau tanyakan tentang materi kita? Oke. Gotong adalah terakhir di Indonesia. Di tiap suku bangsa yang diam di Indonesia pasti memiliki tradisi gotong royong yang telah mendarah daging. Begitu juga bagi masyarakat Batak. Tradisi gotong royong sudah membumi. Bahkan gotong royong ini sudah menjadi kehidupan atau lot of life dan saling menopang serta menanggung resiko bersama. Mengangkat Ratu Dijan, menibung Ratu Turu, jalarap udur di akan masa. Horas. Oke. Nah, kita lihat kan videonya. Itu merupakan salah satu contoh sikap pelaksanaan gotong, yaitu sering kita sebut dengan Marsiara Pari. Selain istilah dari Marsiara Pari, apa lagi istilah yang bisa kita sebut? Apa lagi nama istilah dari Marsiara Pari? Tadi Masrita, Masurupan, memindahkan rumah tadi ya. Oke. Semua itu masihkah kita laksanakan di daerah kita ini? Masih. Karena apa? Karena di daerah kita ini masih kental dengan kebudayaan. Oke. Dari tayangan video tadi, apa manfaat yang bisa kau ambil? Apa manfaat yang bisa kau ambil dari video Marsiara Pari tadi? Membantu sama. Apa lagi? Apa manfaatnya? Tadi kan ada disebutkan apa saja manfaat dari Marsiara Pari tadi kan? Ceritanya tadi kan ketika ada orang berpesta, ada yang mengasih tumpah, ada yang mengasih juga, meringankan biaya, meringankan beban. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Banyak ya. Oke, sampai di sini. Ibu mau buat proyek keragaman budaya. Ibu akan bagikan kertas manila. Kalian akan menggambarkan peta sesuai dengan cabutan kertas yang kalian ambil. Ya, sesuai dengan cabutan kertas yang kalian ambil. Di sini ada 3 kertas. Nantinya kalian akan menggambarkan peta sesuai dengan yang ada di kertas ini. Oke? Nanti disebutkan aja ya peta apa dari kalian. Oke.
Yang sebelah sini, peta apa mau digambar? Papua. Oke, Ibu akan bagikan kertasnya ya. Ada nanti peta kalian itu kalian gunting dan kita tempelkan nanti ke papan. Habis itu kalian presentasikan. Oke? Sampai di sini. Digambar. Habis nutup. Materinya ini juga ini.
buat. Belum mak. Masuk tangan disimpan. Masih mau pakai jempol. Udah dulu masuk ke masuk. Kalau pak masih ini tangan gua lah rasanya itu mau ini. Aduh, sini saya dulu sanggul nih, sanggul. Udah selesai dikunci. Sayang, ada lingkaran. Kita cukurnya mau dibeli boleh banget. Sayang. Satu gusti bison. Wih leh. Udah selesai. Ganggu. Kita tunggu rumahnya. Nanti kita makan. Terus pikirkan hasil apa yang mau dipresentasikan. Udah sampai belum menempelkan. Hatinya udah beda. Oh, masih itu. Jangan digulung. Ayo tempelkan. Mana dulu tadi? Ayo sini dulu, sini Mbak.
Mereka bisa mencari lagi. Gue nama di satu. Udah? Ayo kita. Ayo. Belum bisa. Sudah. Gimana kita sama? Oke, ya Pulau Kalimantan. Mana Kalimantan? Sesuai dengan peta yang kau buat. Oke? Sesuai dengan peta yang kau buat. Ini digunting ya, digunting baru nanti tempelkan sesuai dengan peta yang kau buat. Dengan contoh Pulau Papua. Udah? Di situ kan ada gambar senjata tradisional, pakaian adat, dan juga makanan khas. Contoh, kalau di Papua makanan khas Papua apa sih tuh ada? Apa makanan khas Papua? Ikan?
Oke, itu apa? Tengok, mana kan dia? Terserah. Ya. Pulau Sumatera. Oke, Sumatera Selatan. Oke. Sumatera Barat. Mana Sumatera Barat? Ini enggak sih, di dalam ini. Oke, mana lagi? Udah? Oke, sekarang senjata tradisionalnya. Jawa Timur. Nah, yang lainnya kalian tempelkan. Pulau Kalimantan dan juga Sulawesi. Kita presentasikan, pilih satu suku dari peta yang kamu buat. Contoh, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa tadi, pilih satu suku. Tentang senjata tradisionalnya, pakaiannya, dan juga makanannya. Udah? Udah? Oke, ya, silakan ke depan. Mulai dari Pulau Sumatera dan Jawa. Ya, ke depan semuanya. Kelompoknya ke depan. Ya. Kebudayaan yang saya angkat yaitu dari suku Batak. Suku Batak berada di Pulau Sumatera. Tempatnya Provinsi Sumatera Utara. Suku Batak memiliki senjata tradisional. Contohnya adalah gadget. Selain senjata tradisional, suku Batak juga memiliki makanan khas, yaitu nasi merupakan makanan yang terbuat dari ikan, yaitu bisa ikan emas, ikan jaring. Pakaian tradisional suku Batak disebut dengan ulus. Oke. Ya, dari hasil presentasi teman kita, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Katanya tadi kan senjata tradisionalnya namanya gajah bekak. Itu tadi suku yang mereka bahas, suku dari mana itu? Batak. Suku dari Batak. Ya. Dari Pakaian tradisionalnya tadi apa disebut? ulus. Apa? Ulus. Ya, ulus. Oke, ada yang bertanyakan? Oke, silakan dulu. Sekarang Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Suku yang kami angkat adalah suku Dayak. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Dayak memiliki senjata tradisional, salah satunya adalah mandang. Mandang biasanya digunakan sebagai senjata tradisional atau senjata pusaka. Selain itu, mandang digunakan dalam tarian
upacara selamat datang. Selain senjata tradisional, Kalimantan juga punya makanan khas, salah satunya soto Bali. Oke. Suku apa yang dianggap mereka? Budaya. Katanya suku Dayak dari daerah mana itu? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Ya, dari daerah Kalimantan. Apa nama senjata tradisional yang mereka apa? Tadi. Hah? Mandau. Ya. Senjata tradisional yang mereka angkat adalah mandau. Ada yang bertanyakan? Oke, dari kita membuat peta keragaman budaya tadi ini dan juga menempelkan senjata tradisional, pakaian adat dan juga makanan khas. Sudah mulaikah kalian mengenal kebudayaan dari daerah yang kalian buat itu? Dayak dan budaya kan? Toh, suku Banjar. Oh, suku Banjar yang seperti ini. Papeda. Oh, papeda yang seperti ini. Ulat sagu, ya kan? Berarti keragaman budaya yang ada di daerah kita, yang ada di wilayah Indonesia, biasanya kebanyakan unik, ya, unik. Oke. Nah, setelah ini, ada yang mau tanyakan? Sampai di sinilah pelajaran kita. Saya ibu harapkan setelah selesai kita mempelajari keragaman budaya ini, ibu mengharapkan kalian bisa saling bertoleransi dan juga bisa menghargai perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Entah dimanapun nanti kalian pergi atau melakukan perjalanan, ketika kalian berjumpa dengan orang yang berbeda suku dengan kalian, maka terapkanlah saling toleransi dan juga saling menghargai. Jangan nanti berjumpa kalian dengan orang yang berbeda dengan suku kalian, jangan saling mengejek. Kalau kita lakukan atau kita saling mengejek, apa yang akan terjadi? Perkelahian. Kita nggak mau kan terjadi perang saudara kan? Ya, jadi kita harus bisa saling menghargai dan juga harus saling bertoleransi. Oke, sampai di sini. Silakan bukunya disimpan semua. Oke, kertas yang ada di mejanya disimpan. Ya, oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita akhirilah dengan doa. Ya, siapa yang mau memimpin? Oke, ya, ke depan. Buka dong. Mari kita bersatu dan doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas kasih-Mu kami dapat berkumpul di kelas kami dengan syarafiat. Ya Bapak, sebentar lagi kami mau pulang, berkatilah kami di jalan sampai tujuan kami masing-masing. Guru-guru kami yang mengajar kami kursinya selama-lamanya. Amin. Yes. Oke, ya, silakan dulu. Terima kasih. Pembelajaran hari ini kita akhiri dan diharapkan besok hadir semua, jangan lagi ada yang tidak ada ya. Oke, terima kasih hari ini. Horas. Ya, boleh kita pulang. Kita nggak bisa.